Udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat dan rahmat untuk kita semua. Pak Rektur Penyidikan yang kita hormati beserta jajaran dan jajaran Humetmas yang saya hormati, dan teristimewa buat rekan-rekan media yang hadir sesuai dengan undangan kami. Pada saat ini kami akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap atau gratifikasi dengan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rekan-rekan media, sebelum menyampaikannya, kami perlu sampaikan pertama bahwa hari ini Selasa tanggal 15 ya, April 2025, sejak tadi melakukan pemeriksaan terhadap 5 saksi. Dari 5 saksi tersebut, 2 merupakan tersangka dan 3 saksi lainnya merupakan saksi yang berbeda dari saksi yang sudah diperiksa. Dan terkait dengan hak dari pemeriksaan saksi tersebut, tentu Direktur Penyidik menyampaikan dan bagaimana sikap penyidik terhadap pemeriksaan dimaksud. Yang kedua, hari ini juga penyidik melakukan upaya penggeledahan dan dengan adanya pemeriksaan tersebut. Bagaimana hasil itu secara simultan juga oleh Direktur Penyidikan. Oleh karenanya rekan-rekan media, mari kita simak penanganan perkara ini yang akan disampaikan secara utuh oleh Direktur Penyidikan. Pak Direktur, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapus Penkum beserta para kasudit, yang saya cintai para wartawan yang pada malam hari ini datang meliput terkait perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi, suap dan atau gratifikasi dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Langsung saja saya sampaikan bahwa pada ini tanggal 5 April 2015, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan penggeledahan 3 tempat di 2 provinsi. Di dalam tim menemukan barang bukti berupa dokumen, kemudian juga telah melakukan penyitaan untuk 2 unit mobil Mercedes-Benz, kemudian 1 merek mobil Honda CR-V, kemudian ada 4 sepeda Brompton. Kemudian penggeledahan tersebut juga diikuti pemeriksaan saksi sebanyak 5 yang sudah diperiksa secara maraton sebagaimana oleh Pak Kadhi. Adapun pemeriksaan telah diperiksa berikut.
bermula dari pertemuan AR atau Arianto dengan Wahyu Gunawan, di mana pada saat itu Wahyu Gunawan menyampaikan agar para minyak harus diurus, jika tidak putusannya bisa maksimal bagi tuntutan jaksa penuntut. Dalam pertemuan tersebut, Wahyu Gunawan juga menyampaikan yang dalam selaku korporasi untuk menyiapkan biaya pengurusnya. Selanjutnya, dari Arianto menyampaikan kepada MS. Kemudian MS atas pemberitahuan tersebut bertemu dengan MS. Pertemuan tersebut dilakukan di rumah makan Daun Muda di daerah Jakarta Selatan, dan dalam pertemuan tersebut MS menyampaikan perihal informasi yang oleh dari AR, di mana saat itu WG yang mengatakan bahwa WG bisa membantu pengurusan perkara minyak goreng yang ditanganinya. Dan kemudian setelah mendapat informasi tersebut, MSY menyampaikan bahwa sudah ada tim yang mengurusnya. Ini harus saya jelaskan secara kronologis biar tidak ada kesalahpahaman, karena pemeriksaan terus berkembang. Sudah barang tentu informasi yang kami dapat semakin banyak dan semakin lengkap. Sekitar 2 minggu kemudian, AR dihubungi kembali oleh WG. Pada saat itu WG menyampaikan kembali agar perkara ini segera diurus. Setelah mendapat pemberitaan tersebut, kemudian AR menyampaikan kembali kepada MS, kemudian MS kembali bertemu lagi dengan MSY di rumah makan Daun Muda, tempat yang sama dengan pertemuan yang kedua tadi. Dan saat itu MSY memberitahukan atau mengatakan bahwa biaya yang disediakan oleh pihak korporasi besar 20 miliar. Hasil pertemuan tersebut, kemudian AR, WG, dan MAN, mereka bertiga bertemu di rumah makan Layar Seafood Sedayu, Kelapa Gading, Jakarta Timur. Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Arif Nuryanta mengatakan bahwa perkara minyak goreng tidak bisa diputus bebas. Ini sebagai permintaan yang pertama tadi kepada WG, dan ini jawabannya, tetapi bisa diputus yang bersangkutan, dalam hal ini MAN atau Muhammad Arif Nuryanta, meminta agar uang 20 miliar tersebut dikasih sehingga jumlahnya total 60 miliar rupiah. Selanjutnya, setelah pertemuan tersebut, Wahyu Gunawan menyampaikan lagi kepada AR atau Arianto agar segera menyiapkan uang sebesar 60 miliar. Setelah ada permintaan Wahyu Gunawan tersebut, kemudian AR menyampaikan kembali kepada MS. Selanjutnya MS menghubungi MSY, dan dalam percakapan tersebut MSY menyanggupi akan menyiapkan permintaan tersebut dalam bentuk mata uang
US dollar Amerika atau dolar Singapura. Bahwa sekitar 3 hari kemudian MSY menghubungi MS, dan dalam percakapan tersebut MSY menyampaikan bahwa uang kita sudah, dan MSY tanya uang tersebut mau diantar kemana. Selanjutnya MS memberikan nomor HP AR kepada MSY untuk pelaksanaan penyerahan. Setelah ada komunikasi antara AR dengan MSY, kemudian AR bertemu dengan MSY di parkiran SCBD, dan selanjutnya MSY menyerahkan uang tersebut kepada AR. Kemudian uang tersebut oleh AR diantar ke rumah WG yang bertempat di klaster Ebony, Jalan Ebony 6, Blok AE, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Dan uang tersebut oleh WG kemudian diserahkan kepada MAN, dan saat penyerahan tersebut MAN atau Muhammad Arif Nuryanta memberikan uang kepada WG sebanyak 50.000 US dollar. Jadi ini kronologis penyerahan uang sebagaimana yang sudah saya sampaikan secara runtut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi dan dokumen baik yang diperoleh pada hari ini maupun 2 hari yang lalu, penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama MSY, ya, atas nama MSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. Kemudian penetapan tersebut dengan tab nomor 28 tanggal 15 April 2025. Pasal yang disangkakan kepada yang bersangkutan yaitu melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A, junto pasal 5 ayat 1, junto pasal 13, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat penahanan nomor 28 tanggal 5 April 2025. Perkembangan penyidikan yang dapat disampaikan, apabila ada kata-kata yang kurang jelas, kurang dapat dipahami, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan? Saya kira sedikit saja ya. Nih. MSY ini kan menyerahkan uang kepada AR dan itu disebutkan 60 dari pihak Wilmar kan ya. Sementara yang diponis lepas
itu ada 3 perusahaan, ada 3 korporasi selain Wilmar, Simas dan Permata Hijau. Apakah 2 perusahaan lain selain Wilmar ini berpartisipasi dalam ikut 60 itu? Ya. Atau ada uang lebih lagi? Atau ada uang lebih yang lain, ya. Ini pertanyaan wartawan ini sama dengan pertanyaan penyidik. Jadi itulah yang saat ini sedang kami kembangkan, ya. Penyidikan terus berjalan dengan waktu sangat cepat, 3 hari. Penyidik sudah menetapkan 8 orang tersangka. Tentu pekerjaan yang sangat singkat dan tentu pekerjaan yang sangat cepat. Untuk itu saya minta pada teman-teman wartawan bersabar, setiap perkembangan pasti akan kami sampaikan. Cukup ya? Baik. Ya. Disampaikan kalau yang menawarkan ini si waktu kepada SDAI. Sebelumnya juga disampaikan bahwa uang saat kejaksaan memiliki soal suap di Surabaya. Apakah si Wahyu ini dalam orang yang memang menangani soal Ya. Pertanyaannya, apakah Wahyu sebelumnya juga menangani perkara-perkara yang seperti ini? Ya. Ini kami tidak sampai ke sana, tapi yang pasti fakta yang kami peroleh bahwa inisiatif dari Wahyu, ya, itu dalam perkara ini. Memang perkara ini muncul, ya, dan ini ada saat kami melakukan pengembangan terkait perkara Surabaya Ronald Tanur, ya. Jadi kawan-kawan wartawan sabar, perkara Surabaya sampai saat ini kami terus kembangkan. Ketika kami diam tidak berarti perkara itu berhenti, ya. Di dalam sistem ada penyelidikan, ada penyidikan. Penyelidikan itu subsistem daripada penyidikan. Sudah barang tentu kalau penyelidikan tidak mungkin, saya ulangi, tidak mungkin dipublish. Justru penyelidikan itu kita, namanya aja penyelidikan, ya, kita pasti lakukan secara diam. Diam bukan berarti berhenti. Ini tolong dipahami, ya, karena belum pro justisi. Kalau penyelidikan itu diungkap, yang mau diselidik itu pasti lari, barang bukti akan dihilangkan, betul nggak? Nah, makanya ini harus dipahami. Jangan sampai ini berita yang keliru, masyarakat kita yang nggak paham, maaf ini, masyarakat kita yang bukan paham hukum, akhirnya tersesat mendengar berita ini. Untuk itu saya minta rekan-rekan wartawan, tolong bantu kami, sehingga masyarakat akan tercerahkan dengan proses hukum yang ditangani oleh APH. Ya, saya rasa ya, memang pertanyaan wartawan ini ya, sama persis seperti penyidik ini pertanyaannya ini. Ya, sudah barang tentu kita menemukan data-data itu, dokumen-dokumen itu. Tentu dokumen ini kan harus diklarifikasi, dicari bukti pendukung lainnya, sehingga nanti akan ditemukan minimal 2 alat bukti, ya, akan dikembangkan. Dokumennya ditemukan lewat Rudi Sumarmono atau Zarofrika? Ya, kan saya bilang tadi pengembangan perkara Surabaya itu aja substansinya, ya. Kan nanti ini penyelidikan kamu tanyain terus, ya, iya kan? Silakan. Ada yang lain? Pak, Valencia Triksi dari Kompas TV, ada 2 pertanyaan Pak ya. Yang pertama, tadi kan dikatakan ada 3 saksi hari ini, 1 sudah jadi tersangka. Apakah 2-nya lagi ini mewakili dari 2 grup yang jadi terdakwa itu juga, ataukah beda lagi? Lalu kemudian, apakah kemungkinan ada tersangka baru dari grup-grup berbeda? Jadi tiap grup ada 1 tersangka lagi. Itu pertanyaan pertama. Lalu yang pertanyaan kedua, dari pendalaman ya Pak, apakah kemudian suapnya ini
untuk kasus onslaughnya saja atau sebenarnya dari awal yang kemudian dari terdakwa kan dimintain uang pengganti tapi uang penggantinya disuruh ke korporasi. Nah, apakah dipermainkannya juga dari awal ini Pak, kasus yang pertama itu yang cuman hanya dapat denda Ya. miliar? Terima kasih. Nanti kalau panjang-panjang saya lupa ini yang ditanya. Yang pasti dalam penyidikan ini siapapun yang pasti akan kita mintai pertanggungjawaban hukum. Ya. Ini bukan hanya sekali saya katakan. Kemudian terkait dengan siapakah yang diberi pertanggungjawaban, saya bilang dan saya sampaikan, ketika dua alat bukti cukup pasti kita minta pertanggungjawaban, tidak kecuali dari orang-orang perusahaan. Ya, cukup ya. Duanya itu dari perusahaan-perusahaan lain itu juga yang pernah Tejo sama Musimas. Ya, kan saya sudah bilang tadi, kita pasti tindak siapa. Nah, kalau siapapun kan berarti bisa ABC. Ada siapapun asalkan alat buktinya cukup. Ya. Ya. Dari korporasi sampai saat ini belum. Belum. Kan saya bilang, ini kan nanti dikembangkan terus ya, baru 3 hari, harus sabar. Penyidik kita ya itu jumlahnya sangat terbatas, yang ditangani sangat banyak. Teman-teman jurnalis minta semua cepat selesai, berarti harus sabar ya, pasti akan kita sampaikan. Lagi dikembangkan ya. Ya, saya cukup ya. Ya. Yang hari ini dari rumah satu apartemen, 2 kantor dan 1 rumah tersangka. Ya, semua tersangka. Cukup Jelas, ya? Jelas. Oh ya, pertemuan orang ini tadi Pak, yang menawarkan ke AAR itu gimana Pak, di pengadilan kah atau yang pertama kali? Ya, pertemuan di luar. Udah cukup ya? Ya, saya kira demikian ya. Terima kasih untuk rekan-rekan dan dukungannya untuk terus bergerak ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.